Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini adalah part terakhir aku membahas bedah soal Goethe sertifikat B2. Nah, hari ini itu yang part terakhir itu Sprechen. Nah, untuk Sprechen sendiri di sini yaitu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Nah, di sini untuk Sprechen sendiri kita tuh yang ini ditulis 8 menit waktunya. Tapi kita tuh ada persiapan 15 menit biasanya untuk ujian Sprechen. Terus di sini kita memilih tema 1 atau tema 2 gitu. Nah, nanti yang lainnya tuh mendengarkan pasangan speakingnya atau pasangan Sprechennya dan juga bertanya gitu. Terus untuk Sprechen itu biasa diawali dengan Einleitung, pembukaan, terus isinya dan juga penutup gitu. Sprechennya itu 4 menit teman-teman gitu. Nah, sebelum kita Sprechen itu kan ada waktu persiapan 15 menit ya nanti. Nah, tipsnya itu adalah jangan nulis teks lengkap gitu, karena kalau nulisnya lengkap nanti bakal kelamaan. Jadi tulis aja Stichpunkte, yaitu kata kuncinya aja. Terus yang kedua, struktur wajib. Di situ kan dijelasin ya, ada Einleitung, terus Hauptteil atau isi, terus ada Schluss penutupnya. Terus yang ketiga ada Hafalin Redemittel. Jadi misalkan Redemittelnya mau pakai yang einerseits, andererseits gitu boleh. Nah, di sini detail 1 kan kita pilih satu tema dan bicara selama 4 menit. Nah, di situ ada contohnya. Contoh tema 1 itu Finanzierung des Studiums. Terus ada juga tema 2-nya Gesund Leben gitu. Oke, misalkan kita pilihnya tema 2 nih teman-teman, Gesund Leben. Nah, untuk notizen atau poin catatannya, misalkan tulislah tentang Bedeutung der Gesundheit. Jadi arti dari kesehatannya sendiri. Terus poin 1-nya misalkan Bereichnya itu sport, Ernährung, gimana ya nulisnya, Ernährung, Schlaf gitu ya gitu. Terus poin 2 fokusnya sport atau Bewegung im Alltag. Terus poin 3 itu untuk pro kontranya. Misalkan pro kontranya itu adalah fit bleiben versus stres. Terus penutupnya, Schlussnya eigene Meinung. Nah, ini contohnya udah aku bikin kurang lebih segini. Sebenarnya lebih banyak lebih bagus sih. Nah, di sini misalkan ich spreche heute über das Thema Gesund Leben. Heutzutage ist Gesundheit ein wichtiges Thema. Es gibt viele Bereiche wie zum Beispiel Sport, gesunde Ernährung und genug Schlaf. Ich musste mich auf den Bereich Bewegung konzentrieren. Einerseits hilft Sport uns fit zu bleiben, andererseits haben viele Menschen wegen der Arbeit zu wenig Zeit. Meiner Meinung nach ist es wichtig, zumindest 30 Minuten am Tag spazieren zu gehen. Das ist mein Fazit. Vielen Dank, kayak gitu. Jadi
kurang lebih seperti itu. Nah ini terlalu singkat ya, mungkin enggak 4 menit. Kalau mau lebih panjang boleh bikin lebih panjang lagi gitu teman-teman. Nah terus itu kan misalkan itu kandidat A ya, milih temanya yang tema 2 Gesung Leben. Coba kita pindah ke kandidat B dulu yang tile satunya. Itu sama, di tile satunya milih tema. Nah misalkan kandidat B pilih tema 1 yaitu yang Freundschaften-Pflegen. Terus dimulai dengan kalimat ini. Mein Thema ist Freundschaften-Pflegen. Freunde sind in unserem Leben sehr wichtig. Man kann Freunde im echten Leben treffen oder im Internet Kontakt halten. Ich finde soziale Medien sehr praktisch, um mit Freunden im Ausland zu kommunizieren. Ein großer Vorteil ist die Schnelligkeit, aber ein Nachteil ist, dass man sich seltener persönlich sieht. Abschließend, ini penutupnya ya, abschließend lässt sich sagen, dass wahre Freundschaft Zeit und Aufmerksamkeit braucht, egal ob online oder offline. Nah, di sini kan ada nih deskripsi dulu tentang formatnya, misalkan apa, tentang internet. Nah, di sini kan kita bahas tentang internet, kontak sosial media gitu. Dijelasin gitu ya. Terus kita menyebutkan keuntungan dari sosial media itu apa, yaitu cepat gitu ya. Tapi di sisi lain ada nachteilnya, itu kekurangannya, yaitu jadinya seltener persönlich gitu. Seperti itu. Nah, lanjut di sini untuk yang tema 1 sudah ya. Untuk yang tile 1 sudah, tapi itu kan yang versi singkat teman-teman. Kalau mau lebih panjang aku bikinin juga tema 1 di sini ya. Terus ini ada tema 1 kan Finanzierung des Studiums. Itu membahas cara membiayai kuliah. Nah ini untuk yang 4 menit nih, misalkan kalian mau bikinnya lebih lengkap, mulai dari Einleitungnya, pembukaannya gitu ya. Guten Tag zusammen. Das Thema meines Vortrags lautet Finanzierung des Studiums. In der heutigen Zeit ist es für viele junge Menschen eine große Herausforderung, ihr Studium zu finanzieren, da die Lebenshaltungskosten ständig steigen. Terus kita sebutkan nih poin 1, mehrere alternatif beschreibennya gitu. Terus nomor 3 kita sebutkan kekurangan dan kelebihan dan kekurangan. Terus di nomor 4-nya kita juga menjelaskan ini eine Möglichkeit genauer beschreiben. Terus di nomor 5 kita bikin penutup dan Q&A, ada yang ingin ditanyakan gitu. Nah ini bisa buat 4 menit, mungkin ini lumayan lebih panjang ya teman-teman. Seperti itu untuk masih Sprechen Teil 1 yang tema 1 Finanzierung des Studiums. Nah terus kalau yang kandidat B juga mau lebih panjang, juga udah aku bikinin yang tema 2-nya Ernährung am Arbeitsplatz. Nih di sini dimulai dari Einleitung, jadi halo, ich spreche heute über die Ernährung am Arbeitsplatz. Terus poin 1-nya apa disebutkan, alternatifnya. Terus nomor 3-nya jelasin kelebihan dan kekurangan. Nomor 4-nya, terus nomor 5 penutup gitu. Nah itu baru Sprechen Teil 1. Terus untuk Teil 2-nya di sini kita lihat kandidat A dulu ya. Nah di sini untuk Teil 2 itu ada diskusi. Diskusi waktunya 5 menit teman-teman. Diskusi bareng partner ya di situ. Nah di sini temanya adalah sollen Studierende ihre Professorinnen und Professoren beurteilen. Haruskah mahasiswa menilai profesor mereka? Jadi di sini tuh kita harus tukar pendapat teman-teman. Nih di sini kita tukar pendapat
dan juga berargumen ya gitu. Terus menjawab partner bicaranya. Terus ada Fasten Sie am Ende zusammen. Jadi ada rangkumannya di akhir. Jadi pro atau kontra gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada poin kunci untuk membantu gitu. Nah, di situ misalkan untuk argumen pro, misalkan kan ini berbicara tentang haruskah mahasiswa menilai profesor mereka. Kalau pro itu mungkin kita setujunya itu karena untuk kritik für Besserung, yaitu misalkan profesor tuh jadi tahu apa yang kurang dari cara ngajarnya dia gitu ya. Terus menjadi motivasinya dia, profesor jadi lebih semangat ngajar karena ada feedback dari mahasiswa. Terus ada fairness itu mahasiswa nggak takut kasih nilai jujur gitu. Terus di sini ada juga misalkan kalau misalkan kita nggak setuju sama tentang diskusi ini, kita juga bisa bilang mahasiswa mungkin kasih nilai jelek cuma karena tugasnya susah atau profesornya galak, misal kalau nggak setuju. Atau misalkan profesornya jadi stres karena selalu dinilai sama mahasiswa walaupun anonim gitu. Nah, di sini kita lihat ya contoh dialognya tentang Sollen Studierende ihre Professorinnen und Professoren beurteilen. Jadi kayak tadi nanya mahasiswa haruskah menilai profesor mereka. Nah, misalkan di sini kandidat A bilang itu bagus kok kalau misalkan mahasiswa bisa menilai si profesor. Jadi kan pengajarannya lebih baik gitu. Terus gimana pendapat kamu? Ya betul, tapi aku lihatnya ada masalah gitu. Mahasiswa itu bisa nggak fair, nggak adil dalam menilai gitu. Ketika dia dapat nilai jelek gitu. Jadi kan nggak objektif gitu kalau kata si kandidat B. Terus kata kandidat A-nya, ya aku setuju, tapi penilaian itu anonim, jadi lebih aman gitu. Jadi untuk tile 2 itu lebih ke diskusi gitu ya. Nah, terus di kandidat B itu sama aja sih. Di sini tile 2-nya itu tentang diskusi ya. Sama waktunya 5 menit, dan di sini juga sama, haruskah mahasiswa menilai profesor mereka gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk lebih panjangnya ini aku buatin contoh lebih panjang sprehannya. Misalkan kandidat A bilang, "Iya, pertanyaannya sangat bagus gitu ya. Menyenangkan." Ya, dikasih pendapatnya dulu. Harus mahasiswa itu menurut pendapat saya harus mahasiswa itu memberi penilaian profesor secara reguler. Apa sih namanya? Regelmäßig tuh berulang kali ya. Aduh lupa, aku tahu itu artinya regelmäßig. Tapi di situ akan memotivasi si dosen dan mata kuliahnya jadi lebih menarik gitu. Bagaimana pendapat kamu gitu, nanya ke si B. Terus si B jawab, ya itu poin yang bagus, menarik, tapi itu skeptis kata dia gitu. Mungkin aja kan nggak fair dan lain sebagainya. Ya, ini lebih ke penjelasan lebih panjang dari yang tadi intinya lebih pendek kan yang diskusinya. Cuma kalau ini aku kasih jabaran lebih panjang gitu, biar kalian melihat, oh kalau diskusinya lebih panjang kan lebih B2 banget gitu, maksudnya karena udah banyak kosakata yang dikuasai, terus udah paham konteksnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk sprehan. Jadi sprehan untuk ujian B2 itu dibagi dua ya. Yang pertama tadi kita presentasi sendiri,
Terus biasanya ada pertanyaan. Terus yang kedua ada diskusi bareng partner itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi Sprechen ujian B2. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi persiapan ujian B2 Gute ya. Terus kalian boleh banget cari tema-tema lainnya untuk Sprechen, karena maksudnya pasti banyak tema yang bisa kalian pilih dan lain sebagainya itu dari Google. Terus dari ya latihan-latihan soal Sprechen B2 gitu, biar kalian gak kaget misalkan dikasih temanya tuh yang bermacam-macam, terus kalian harus bikin kata kuncinya, dan harus ada yang ada di bayangan kalian untuk diskusi dan untuk presentasi. Oke, alhamdulillah selesai sudah seluruh rangkaian pembahasan ujian B2 Gute, kurang lebih seperti itu. Teman-teman, terima kasih banyak sudah setia nonton Nisha Diary dari level, mungkin ada yang nonton dari level A1, A2, B1, B2, dan maaf banget kalau misalkan penjelasan aku masih banyak kurangnya gitu, tapi aku udah berusaha. Kalau setiap bikin video aku pasti belajar dulu untuk rekam suaranya gitu. Terus aku bersyukur banget karena kalian selalu mendukung channel Nisha Diary, karena aku sekarang udah gak punya TikTok. Aku gak tahu kapan balik lagi ke TikTok karena aku udah nyamannya cuma di YouTube sama Instagram aja. Dan Instagram Nisha Diary pun hanya 20 followers, jadi ya udah gitu, aku lebih nyaman dengan di circle yang jangkauannya sedikit gitu. Kalau di TikTok sebenarnya memang sih kalau share materi itu lebih banyak yang excited, lebih cepat FYP, tapi aku lebih memilih untuk share di YouTube, karena di YouTube tuh lebih lama gitu, bisa bikin video panjang, terus bisa menjadi arsip kedepannya untuk aku juga, untuk misalkan aku lupa materi-materi bahasa Jerman, jadi aku dengerin sendiri audio aku, penjelasan aku, pembahasan aku. Dan mohon maaf karena aku tuh bukan guru bahasa Jerman, aku cuman sama-sama lagi belajar juga sama kalian. Jadi semoga kita semua sukses dalam belajar bahasa Jerman gitu, karena aku juga harus terus melatih bahasa Jerman aku sampai sekarang. Karena kalau aku melupakan gitu, malas belajar, itu sama aku juga bakal balik lagi nol lagi. Dan praktiknya di sini Sprechen sama teori itu beda. Aku saranin sih kalian bener-bener ngambil teori itu nggak apa-apa dari video aku gitu, kalian paham, tapi jangan lupa untuk ambil kelas pelajaran yang benar-benar ada gurunya, atau belajar dari YouTube native speakernya, native Jermannya. Terus melatih Sprechen kalian juga gitu, penting banget, karena pas Sprechen tuh beda banget, apalagi dalam kehidupan sehari-hari itu nggak belajar 100% ketiplak dari buku. Ya challenge banget sih kalau udah Sprechen langsung sama orang Jermannya, karena ya pokoknya beda gitu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya sudah belajar bareng sama aku. Aku doakan semoga kita semua lulus ujian, baik itu mau ujian B2, C1, B1, semoga kita semua lulus dengan nilai yang bagus, nilai maksimal gitu. Semangat semuanya, tetap semangat berlatih sampai ketemu di Jerman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar bahasa Jerman. Sampai jumpa di konten video aku berikutnya. Wassalamualaikum, vielen Dank, viel Erfolg bei eurer Prüfung und bis bald. Tschüss.